Kita menelusuri Kampung Semanting. Kampung Semanting ini adalah salah satu kampung yang ada di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Status desa ini desa maju, cukup bagus ya, karena nilainya kalau tidak salah 0,7-an ya. Jadi secara dilihat dari indeks sosial, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi sudah cukup bagus. Nah, di kampung ini salah satu andalan mereka adalah keberadaan mangrove. Jadi mangrove oleh kampung dijadikan sebagai salah satu potensi untuk dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan itu mereka membentuk namanya tim pengelola mangrove yang berisi para anak-anak muda ya, yang kreatif. Dan selama ini kampung Semanting bekerja sama dengan berbagai macam mitra ya. Produksinya kalau dari segi Ya. kualitas sih lebih ini ya, lebih masuk ke sini ya, rumah produksi mangrove-nya. Ini ya. Dari segi rasa, terus penjualan. Ini yang lebih enak. Iya. Oh gitu. Jadi nyari seller tersendiri, tapi mungkin harus dicek dulu dari segi prosesnya. Iya. Dan anunya juga perlu, lokasinya juga perlu kita pastikan ya. Mbak, boleh saya nanya-nanya? Iya. Kalau gimana nih, teman-teman Indekon kan punya program pengembangan apa namanya, pengembangan ekowisata Iya. di beberapa kampung Iya. di Berau. Nah, kalau menurut Mbak Devi, gimana nih potensi mangrove di Semanting untuk dikembangkan ke depan? Kalau untuk mangrove tersendiri ya di Teluk Semanting di sini sangat berpotensi. Pertama, misalkan untuk ditawarkan ke wisatawan sebagai paket penelitian. Nah, wisatawan yang datang bisa belajar bagaimana menanam mangrove, kemudian merawat mangrove, kemudian macam-macam mangrove yang ada di dalam. Terus juga dari segi bekantannya kita bisa melihat bagaimana mungkin aktivitas si bekantan, kenapa mungkin sejak sampai sekarang bisa menjadi wisata persinggahan, bisa juga menjadi paket wisata utama yang si wisatawan memang tujuannya ke Semanting dan bisa juga bersinergi atau berkolaborasi dengan teman-teman pengelola wisata yang ada di Batu-Batu dan juga di Tanjung Batu. Supaya ada link ya? Iya, betul. Terus kalau dari kapasitas Pak, gimana Pak pengelolaan? Kalau dari segi trekking mungkin perlu diatur sih, misalkan ada manajemen yang haruskan per harinya itu ada berapa wisatawan yang boleh masuk atau per 2 jam. Oh, ada daya dukung dan daya kapasitas ya? Iya. Daya dukung itu yang penting ya? Betul, betul. Oke, rencana ke depan teman-teman Indekon apa yang akan dilakukan untuk sekarang ke depan, atau ke depan gimana anunya rencana? Untuk saat ini kami masih melakukan persiapan terlebih dahulu kepada masing-masing pengelola yang nantinya akan dilakukan pelatihan dan coaching. Iya. Bagi kampung yang terpilih ya? Pelatihan dan coaching selama mungkin 3 bulan ke depan kami akan melakukan masih untuk 10 kampung. 10 kampung. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Mbak ya. Oke, sip. Silakan berkunjung ke Semanting. Oke. Ini Mas Daniel ya. Mas Daniel di TPM sebagai apa Mas? Bendahara TPM. Oke. Pertama saya mau tahu ini kapan dikelola mangrove ini dengan adanya pembangunan trekking ini? Kalau semenjak dikelola kita baru awal tahun kemarin ya. Awal tahun kemarin sebenarnya sih dari 2020 pertengahan itu sudah mau kami kelola, tapi ada beberapa hambatan terkait kita mau mengelola secara ekowisata seutuhnya itu belum ada launching juga belum. Nah, rencananya setelah ini udah rampung semua, mulai dari trekking, fasilitas dan infrastruktur tambahan seperti WC, gazebo, spot foto dan lain-lain, itu bisa kita lakukan launching. Terus bisa kita lakukan
peraturan terkait retribusi juga. Oh, jadi retribusinya masih belum ya? Masih belum. Masih belum. Jadi nunggu apa itu, peraturan kampung atau gimana? Untuk sementara kita masih tahap pengajuan ke Dispar untuk difasilitasi terkait retribusi untuk dimasukkan ke dalam perda retribusinya daerah. Oke, Mas, ini kan sudah lama ya. Kenapa sih mangrove ini harus dijaga oleh masyarakat? Ya kalau dari sisi alamnya ya, pertama sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Teluk Semanting itu mata pencariannya nelayan. Otomatis ada berhubungan langsung dengan mangrove. Dan kita juga untuk di ekosistem sendiri perlu dijaga karena daerah sungai itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari kepiting dan ikan-ikan untuk dikonsumsi seperti ikan belanak dan lain-lain. Nah, untuk dari sisi lingkungan kita jaga karena kita menghambat untuk ombak yang langsung menerjang ke belakang rumah penduduk. Kita takutkan ada abrasi apabila mangrove-nya tidak lagi dijaga karena tidak ada buffer dari luar ombak untuk masuk ke dalam. Jadi kalau secara lingkungan kita Seperti itu ya niatnya ya awal ya. Kalau luasannya berapa nih, Mas? 761 hektar. Oke. Keseluruhan terbagi beberapa zona. Nah, ini kan akan dijadikan ekowisata ya. Iya. Kira-kira potensi apa nih yang ditonjolkan dari wisata mangrove di Semantingnya? Kalau yang paling utama sekali ya dari sisi mangrove-nya sendiri ya. Terus pengelolaan mangrove-nya, penjagaan hutan. Nah, di sisi lain juga kita mengangkat dari sisi ekonomi. Yang pertama dari kulinernya, terus kita mau angkat juga dari faktor ekonomi kayak seperti ibu-ibu produksi, ekonominya kerupuk dan amplang produksinya. Terus secara lingkungan juga kita akan melakukan seperti wisata edukasi ke depannya. Oke, bangun jalur trek. Ayo, sini ya? Iya. Sini berarti. Biar nanti lewat mereka ya. Bisa begini enggak apa-apa ya? Enggak, Enggak apa-apa. Ayo sambil ayo. Kalau ini kan jalurnya sudah berapa, 1,3 kilo ya? 1,2 kilo. Nah, ini yang membantu siapa aja? Kalau yang membantu yang pertama sekali sih ya sebenarnya itu dari swadaya masyarakat. Sehingga muncullah beberapa NGO dan LSM yang masuk. Seperti yang pertama sekali itu FLIM, terus ada JSCR, terus ada Kementerian Desa, ada KKP, terus ada Yekan, terus Porklim, dan ada JFPR juga ada. JFPR ada juga. Oke. Jadi ini apa yang dibangun apa aja selain jalur trek? Ada gazebo saya lihat tadi itu. Ya, ada gazebo ini sekitar 9 unit. Dan 1 unit pendopo besar yang dibantukan oleh ADK Kampung sebagai tempat diskusi dan rapat internal pemerintah kampung. Apabila kemauannya adalah di konsepnya alam, kita akan gunakan pendopo untuk acara rapat, musrembang. Oh, musrembangnya di pendopo ya? Di pendopo juga. Karena kita memerlukan orang banyak kan. Iya. Oke, kalau begitu. Kalau yang lain apa lagi, Mas? Kayak toilet atau apa? Ada lagi nggak yang sudah dibangun? Yang sudah dibangun sudah alhamdulillah, kayak spot foto sudah ada. Terus shelter Tuh ada apa? juga glamping. Glamping itu apa itu? Glamping itu glamour camping. Jadi kita bisa nginep di dalam mangrove ini sendiri menggunakan camping dengan jasa sewa. Oh, berapa hitungannya sewanya? Kalau camping sendiri kita per tenda itu untuk saat ini kita hanya ada 2 tenda. Per tendanya itu 600.000 semalam ya? Semalam itu sudah include dengan breakfast dan welcome drink. Serta fasilitas paket seperti peralatan camping,
nesting, terus ada hemok 1. Itu untuk berapa orang tuh? Kapasitas satu tenda 4 orang. 4 orang. Jadi 600 itu 4 orang ya. 4 orang. Oke. Oke, ini ada pusat restorasi pengembangan ekosistem pesisir. Ini dari kementerian ya? Ya, KKP. Gazebo Pampakul. Apa sih Pampakul artinya? Kalau Pampakul itu sendiri diambil dari nama salah satu satwa kita yang ada di dalam mangrove. Dia jenisnya juga amfibi. Terus dia jenis ikan, tapi dia amfibi. Dia bisa di air. Tempakul itu ya? Tempakul. Oh, tempakul. Nama lokalnya Pampakul. Biasa jalan-jalan di akar-akar Soneratia dan Apisemia. Oh, ini kalau trek ini dibangun oleh Portland ya? Oke, ini berapa meter yang Portland mas? 300 meter. 300. Ini kita menuju tower katanya lah. Ya, kita menara ya. menuju bird watching tower. Menara pantau burung. Iya. Kurang lebih dari sini sekitar 600-an. 600-an ya. Iya, 800. 600 ya. 800. Ini kelihatannya lokasi penanaman ya, mangrove ya oleh Portland ya. Ya, ini kemarin kita gunakan bibit dari programnya Portland untuk ditanami oleh Ibu Bupati serta rombongan dari beberapa SKPD kabupaten. Oh gitu. Jadi bupati yang nanam ya. Iya. Bantuannya dari Portland ya. Bantuan program dari Portland. Kalau lokasi penanamannya memang tempat-tempat yang kosong ya, agak kosong ya. Ya, karena kita untuk di daerah Teluk Semanting sendiri, Pak, untuk mendapatkan wilayah yang cukup luas, padan yang cukup luas sampai hektarnya itu jarang. Jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah restorasi dan penyulaman. Oh gitu. Nah ini kan saya lihat jenisnya banyak bakau nih, Rhizopora. Ya. Kenapa milih Rhizopora bukan Sonetaria atau Bruguiera atau jenis-jenis lain mas? Kalau untuk pembibitan sendiri, kenapa kita milih Rhizopora? Yang pertama, bibitnya mudah dicari dan gampang dijangkau. Terus yang kedua, Rhizopora sendiri kita punya spesiesnya di sini masih sangat kurang untuk wilayah defense. Dalam artian untuk di bagian luar itu adalah perannya Soneratia. Jadi agak ke belakang, Rhizoporanya masih tipis. Jadi yang kita restorasi itu adalah Rhizopora. Rhizopora aja ya. Terus kenapa tidak Soneratia? Yang pertama, proses pembibitannya agak cukup rumit dan itu belum terbiasa kami lakukan. Kami tidak mau mengambil resiko jangan sampai bibit yang sudah mulai tumbuh jatuh secara alami kami ambil, itu bahkan mengancam kehidupan dari Soneratia itu sendiri, karena skill yang kami punya itu baru sebatas penanaman di Rhizopora. Kalau biasanya Rhizopora itu semuanya berapa lama? Kalau Rhizopora ini 3 bulan. 3 bulan sudah bisa. Ini dari mana dapatnya? Kalau ini bibit Rhizopora Pak ya? Iya Rhizopora. Untuk yang semai tadi itu. Rhizopora itu dia bentuknya dia buah Pak, bukan bijinya. Oh iya buah. Buahnya yang panjang, yang kalau dipatah itu dia kayak ada serat-serat bulunya. Terus yang itu yang agak panjang sekitar 30 sampai 40 cm, itulah yang kita masukkan di dalam polybag. Dalam polybag kita semai. Nah, dari sana terhitung jangka waktu sekitar 3 sampai 4 bulan mengeluarkan daun, barulah kita pindah ke alam ya. Jadi yang dibantu oleh Portland itu apa, bibitnya aja atau persemaiannya atau biaya penanaman atau gimana? Kalau secara keseluruhan sih mulai dari bibit sampai ke biaya penanaman itu semuanya include Pak. Include ya dari teman-teman Portland ya. Iya. Oke, selama ini persentase hidupnya kira-kira berapa? Kalau persentase hidup ya sekitar 60 sampai 80%. Oh, karena mengingat cukup tinggi ya. Ya. Melihat dari ininya juga Pak, situasi dan kondisi alam yang akan kita tanami mangrove. Karena kalau dia tertimpa langsung ombak itu agak sangat sulit untuk hidup. Terus kalau di depannya kurang buffer, dihantam sama ombak, dihantam sama batang hanyut, itu akan mengancam juga. Oh gitu. Jadi memilih lokasi yang cukup strategis juga memerlukan
hasil yang cukup untuk melihat kondisi supaya memastikan bahwa sekian persen bibit akan hidup. Oke. Mas, nah ini kita kembali ke ekosistem mangrove-nya nih. Ini kan ekosistem yang dijaga oleh masyarakat ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keberadaan mangrove ini? Yang pertama sekali sih sebenarnya dukungan ya. Dukungan dalam artian ikut terlibat dalam penjagaannya secara langsung, terus menyambung informasi kepada orang-orang yang ada di luar kampung Teluk Semanting sendiri begitu. Apabila sudah itu masuk ke dalam pola pikirnya masyarakat, tim pengelola mangrove juga tidak perlu bersih untuk dilakukan perlindungan gitu. Jadi tidak langsung pola pikir masyarakat yang menjelaskan antar masyarakat ke masyarakat. Oke. Kalau kebetulan kita ada beberapa ini juga kapal dari nelayan yang kita gunakan untuk pengawasan di tiap minggu, bahkan sebulan itu bisa sampai 2-3 kali patroli ya. Pengawasan yang kita lakukan, yang pertama mengidentifikasi lokasi yang masih terjaga, terus memastikan bahwa pelang larangan yang kami simpan, yang kami pasang sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang masuk ke dalam beberapa sungai, itu kita pastikan masih terpasang rapi dan masih bisa dibaca. Terus mengambil dokumentasi serta titik koordinat untuk areal-areal yang kita anggap bakal ada ancaman serta akan terjadinya pengerusakan. Iya. Oke, kalau sampai dalam 1-2 tahun terakhir ini ada ancaman apa Mas? Atau ada nggak penebangan liar, penambahan atau? Kalau 1-2 tahun terakhir masih ada tapi sangat kecil. Kecil. Itu bentuknya apa biasanya? Biasanya sih penebangan seperti mangrove jenis nibung ya. Iya, soalnya kan nibung kita ketahui juga tanaman indikator ya. Tanaman indikator mangrove, jadi dia masuk dalam spesies. Terus 2 tahun terakhir juga sempat ada pengupasan dulu, dan ternyata agak cukup marak juga di daerah Kabupaten Berau. Cuman sempat kita halau, kita patroli pada malam hari waktu itu, kita dapati barang bukti namun orang sudah tidak ada di lokasi. Jadi ada aja ancaman itu ya, tapi sudah terantisipasi ya sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Dengan semakin rutinnya patroli kami lakukan, semakin banyaknya pelang larangan, sedikit banyak membantu meminimalisir ancaman terhadap perlindungan mangrove. Oke. Kasih banyak nih Mas Anu atas informasinya. Oke, kasih ya. Ya Pak. Oke. Kalau semanting sendiri artinya apa Mas? Semanting. Kalau semanting saya kurang tahu nih Pak. Kurang tahu ya. Kurang tahu dari kata apa. Ting itu dari bahasa mana gitu kan semanting. Udah tahu ya. Kayaknya harus perlu cari tahu juga nama semanting gitu. Iya. Oke, jelas dari namanya Teluk Semanting karena ya ada sungai yang memang awalnya itu menjorok ke dalam. Kayak teluk itu ya. Teluk. Awalnya panjang karena proses pembangunan semakin berkembang, sungai semakin ditutup dan dibuatkan akses jalan. Oh, jadi yang jalan tadi itu sebenarnya dulu teluk ya? Aspal itu dulu, setengah aspal itu dulu yang aspal utama ini dulunya itu adalah sungai sekitar 5-6 meter lebarnya. Makanya disebut sebagai teluk ya? Teluk. Oh, jadi setelah ada pembangunan sungainya jadi lebih kecil. Sungainya diperkecil, akhirnya ditutup. Terus ditimbun jadikan aspal, ada pemukiman sekarang. Oke, ya. Asih Mas. Kita mau ngobrol sama tamu ini dari Samarinda terkait dengan semanting. Mas Anton. Mas Anton baru sekali ke Semanting ini. Baru pertama kali ya. ke Semanting. Oke, setelah tadi jalan-jalan melihat berbagai macam prasarana dan teman-teman pengelola, apa nih kesan pertamanya dari mangrove ini?
Ya, kalau melihat dari awal masuk itu melihatnya bahwa memang mangrovenya cukup terjaga ya dengan baik. Walaupun memang ada sedikit yang saya lihat sedikit berkurang, tapi sudah dilakukan rehabilitasi seperti ini. Ada penambahan. Nah, begitu masuk ke dalam ada investasi berupa trek dan menara yang sekarang kita ada di sini. Saya pikir memang ini menjadi maksud saya investasi yang jangan disia-siakan gitu. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini baik untuk kepentingan konservasi atau ekologi, tapi ekonomi juga bisa bertumbuh di masyarakat Semanting khususnya. Oke. Kalau melihat potensi yang ada, apa aja Mas? Ya, kalau untuk tujuan wisata terutama ya, yang salah satu target dari pengelolaan kawasan ini, saya pikir pasti ada nilai untuk lingkungan dan ada untuk ekonomi ya, dari mana yang saya lihat bahwa harus ada aturan-aturan main di pengelola untuk pengelola lokal. Yang jelas ada aturan main bagi pengunjung, terutama seperti saya datang, saya harus dijelasin oleh pengelola, lalu bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk menambah daya tarik bagi pengelolaan. Karena kalau sekedar hanya melihat mangrove dengan trek yang ada, belum ada apa-apa lagi ya, atraksi atau apa, saya pikir mungkin pengunjung tidak bisa kurang tertarik untuk kembali. Tapi kalau ada hal-hal lain, inovasi dalam kuliner, budaya atau apapun, souvenir dan lain sebagainya, mungkin saya belum melihat juga itu, mungkin sudah ada, tapi harus dimunculkan banyak inovasi-inovasi bagi pengelola mangrove itu sendiri. Oke, ya. Nah, tadi kan beberapa masukan ya. Nah, kalau ini mohon maaf nih, kalau kritiknya terhadap pengelolaan nih, kritiknya. Kalau saya sih karena baru datang ya, jadi berharap bahwa informasi ini bisa sampai sudah keluar. Artinya orang mau ke daerah ini, informasi itu bisa didapat dari berbagai cara, misalnya sekarang dengan IT atau teknologi yang canggih, ada Instagram atau apa segala macam. Nah, itu mungkin sudah dilakukan ya, tapi yang kedua pelibatan masyarakat sekitar juga penting, karena nanti jangan sampai nanti kita mengelola kawasan ini, pengelola tidak melibatkan masyarakat sekitar yang akhirnya itu mengganggu pengelolaan kawasan itu sendiri. Artinya kita melibatkan masyarakat itu memperhatikan masyarakat harus, tetapi masyarakat juga harus memperhatikan tempat wisata itu sendiri. Jadi ada timbal balik antara berpihak pada masyarakat juga harus berpihak pada alam dan tempat wisata ini. Nah, situlah fungsi pengelola, bagaimana menjembatani dan melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke. Ya, ini kan banyak nih sarana yang telah dibangun ya. Ada trek, ada gazebo, ada pendopo. Kalau menurut Mas Anton, apalagi sih yang mungkin yang perlu cepat dibangun ya oleh teman-teman pengelola? Ya, jadi memang sempat juga kami bahas tadi dengan teman-teman. Ini kan treknya cukup panjang ya. Iya. Dari informasi itu 1,3 kilo, 1.300 meter. Dengan perjalanan yang seperti itu, saya sudah melihat ada tempat istirahat, ada gazebo beberapa, tempat sampah yang sudah cukup juga ada ditempatkan. Mungkin ada plang-plang yang kurang ya, plang peningkatan kesadaran gitu, misalnya jangan membuang sampah, itu kan sederhana ya, tetapi saya belum melihat itu. Karena kadang-kadang kita ini terutama ya saya tidak bilang bahwa lokal atau internasional, tetapi perilaku manusia kadang harus diingatkan, kebersihan pertama, tempat sampah ada, tetapi apakah ada tulisan, itu juga salah satu mempengaruhi. Yang kedua,
tempat buang air kecil atau istilahnya mau toilet begitu, karena cukup jauh jalan ini. Dan kalau kita mau mohon maaf tanda kutip misalnya mau buang air kecil gitu ya, itu kesulitan, kita harus kembali ke titik awal yang lumayan jauh lah dari ujung, kalau kita berjalan sampai ujung untuk beberapa. Oke, kasih banyak Mas Anton. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman pengelola ya. Kasih ya. Ya. Sip.